Bayangkan Anda bisa memangkas seluruh anggaran marketing miliaran rupiah perusahaan Anda menjadi nol hari ini juga. Hanya dengan mengubah satu kebiasaan sederhana gitu dalam beroperasi. Kedengarannya kayak janji manis motivator abal-abal ya. Bener banget, kedengarannya emang terlalu muluk. Nah, tapi hari ini kita akan membedah mengapa kelicikan dan kecurangan dalam bisnis itu sebenarnya adalah jalan ninjanya para pemalas. Anda pasti sering dengar mitos bahwa untuk sukses, buat dapat margin tebal, Anda harus sedikit licik, ya kan? Harus pintar cari celah atau minimal kompromi etika. Ya, itu narasi usang yang emang sering banget kita dengar di mana-mana. Betul, jadi misi kita di Eksplorasi Mendalam kali ini adalah membongkar narasi itu. Kita akan lihat bareng-bareng bahwa bersikap jujur dan amanah itu bukan sekedar kompas moral, tapi strategi investasi yang paling rasional secara hitungan matematika. Saya setuju sekali dengan premis itu, karena mentalitas curang demi untung besar itu, pada dasarnya adalah kemalasan jangka panjang yang disamarkan sebagai kecerdikan taktis. Orang yang pakai cara kotor ini sering ngerasa mereka selangkah lebih maju dari pasar, kan? Iya, mereka ngerasa pinter banget. Betul, ngerasa pinter karena bisa menekan biaya bahan baku pakai barang oplosan, atau menyembunyikan biaya tambahan di nota pelanggan. Padahal kalau dilihat secara analitis, mereka itu lagi merusak aset paling vital dalam ekosistem komersial. Tunggu, aset vital ini maksudnya apa nih? Gini, transaksi bisnis yang sehat itu kan tidak digerakkan oleh seberapa pintar Anda menipu, tapi oleh seberapa besar rasa aman yang bisa Anda berikan ke pembeli. Jadi, mata uang tertinggi di dunia bisnis modern itu sama sekali bukan rupiah atau dolar. Mata uang absolutnya adalah kepercayaan. Wah, kepercayaan ya. Kalau dipikir-pikir, berbuat curang itu ibaratnya kayak sugar rush. Anda tahu kan, pas kita makan makanan yang terlalu manis, ada lonjakan energi sesaat, euforia gitu. Iya. Seneng sesaat doang. Bener, Anda ngerasa tak terkalahkan hari itu karena berhasil dapat untung besar hasil nipu 1 atau 2 klien. Tapi sugar rush itu selalu tanpa pengecualian berujung pada crash atau jatuhnya energi yang menyakitkan banget. Trik licik itu mungkin ngasih uang tunai cair sore ini juga, tapi klien yang sama cuma bisa Anda tipu 1 kali. Tepat sekali. Begitu mereka sadar, pintu transaksi tertutup selamanya. Dan efek crash dalam bisnis itu dampaknya jauh lebih merusak dari sekedar kehilangan satu pelanggan. Kerusakannya bisa sejauh apa emangnya? Ekosistem konsumen itu kan hidup dan saling terhubung ya. Pelanggan yang sadar udah ditipu, entah karena kualitas barang nggak sesuai janji atau ada biaya tersembunyi, mereka nggak akan cuma diem dan pergi ninggalin bisnis Anda gitu aja. Oh, mereka pasti bakal cerita ke orang lain kan? Nah, itu dia. Fenomena psikologisnya sangat nyata di sini. Kekecewaan itu mengubah mereka jadi brand ambasador keburukan bisnis Anda. Mereka bakal keluar-keluar di media sosial, di grup obrolan keluarga, dan secara aktif nyuruh jaringan pertemanan mereka buat jauhin bisnis Anda. Wow, apalagi di era digital ini, satu ulasan buruk yang viral bisa langsung menghapus upaya branding yang udah dibangun bertahun-tahun ya. Ini benar-benar mimpi buruk buat departemen PR manapun. Bener banget, bisa hancur dalam semalam. Tapi gini, disinilah kita harus bawa pembahasannya ke ranah yang lebih terukur. Kalau kita sepakat bahwa kepercayaan itu mata uang tertingginya, gimana kita benar-benar mengukur nilai tukarnya? Maksud saya, di dunia bisnis modern yang serba rasional, digerakkan sama data analitik, gimana kita menghitung nilai nominal dari sebuah kejujuran? Kita kan nggak bisa sekedar masukin niat baik ke dalam laporan laba rugi. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menghitungnya, kita harus lihat pada satu metrik fundamental yang selalu bikin pusing para eksekutif dan pemilik bisnis. Namanya Customer Acquisition Cost, atau biasa disingkat CAC. Oke, CAC, biaya akuisisi pelanggan ya? Betul. Sederhananya, ini adalah total biaya yang harus Anda keluarin cuma buat mendatangkan satu pelanggan baru. Coba deh Anda hitung, biaya pasang iklan di media sosial, gaji tim marketing, sewa baliho, bikin kampanye promo, sampai bayar influencer. Lumayan bengkak tuh pasti. Pasti. Semua pengeluaran itu kalau ditotal, terus dibagi sama jumlah pelanggan baru yang masuk, nah itulah nilai CAC Anda. Di beberapa industri kayak teknologi atau finansial, biaya buat dapetin satu pelanggan baru ini bisa luar biasa mahal, bahkan seringkali menggerus seluruh margin untung di transaksi pertama. Jadi intinya kita ngebakar uang di awal, cuma supaya orang mau melirik dan nyoba produk kita ya. Kalau gitu, gimana caranya kejujuran bisa masuk ke dalam persamaan matematika ini? Nah,
Pedagang yang konsisten menjaga amanah dan beroperasi dengan transparansi penuh, secara matematis mereka itu sedang memotong biaya CAC tadi sampai nyentuh angka 0 untuk pelanggan berikutnya. Tunggu sebentar. Sampai 0, mekanismenya gimana tuh? Mekanismenya bekerja lewat psikologi kepuasan dan rasa aman. Coba bayangin sebuah restoran atau perusahaan software berlangganan gitu. Kalau restoran itu diem-diem ngasih biaya layanan yang nggak masuk akal, atau perusahaan software itu bikin tombol berhenti langganan susah dicari, mereka mungkin untung besar hari itu. Tapi pelanggan bakal marah. Ya jelas kapok dong. Nah, sebaliknya, pelanggan yang merasa aman karena Anda jujur, harganya transparan, kualitas konsisten, dan nggak ada jebakan, mereka ini nggak perlu lagi diiklankan buat kembali. Mereka akan melakukan repeat order secara otomatis. Ini pergeseran paradigma yang menarik banget. Artinya, alih-alih bayar agensi iklan mahal-mahal secara terus-menerusan, kita sebenarnya bisa membayar biaya akuisisi pelanggan itu pakai integritas kita sendiri ya? Tepat sekali. Dan lebih jauh lagi nih, pelanggan yang merasa sangat aman ini nggak cuma kembali sendirian. Secara proaktif dan sukarela, mereka akan merekomendasikan bisnis Anda ke keluarga, teman, atau kolega mereka. Jadinya word of marketing organik ya? Betul. Saat seorang teman merekomendasikan sebuah produk karena mereka percaya pada penjualnya, tingkat konversi penjualannya itu jauh lebih tinggi daripada iklan berbayar manapun di internet. Anda dapat pelanggan baru tanpa perlu keluar uang pemasaran sepeser pun. Wow, jadi kejujuran Anda benar-benar mengubah basis pelanggan yang udah ada jadi mesin marketing yang kerja 24 jam sehari. Ya, dan penghematan dari memotong biaya marketing menjadi 0 inilah yang secara akumulatif menciptakan margin keuntungan yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Masuk akal. Tapi bentar deh, secara teori ini emang kedengarannya indah dan ideal banget. Tapi realitanya di lapangan gimana? Saya kan harus mewakili Anda yang lagi dengerin sesi ini nih, yang mungkin lagi berjuang ngebangun bisnis, dan mikir main jujur dan amanah di dunia nyata itu seringkali kerasa lambat banget. Sementara itu Anda lihat ada kompetitor yang main kotor, yang malsuin kualitas bahan atau manipulasi timbangan, tiba-tiba omsetnya melesat, udah ganti mobil mewah. Bukannya wajar kalau secara psikologi seorang pengusaha akhirnya tergoda nyari jalan pintas? Sangat bisa dipahami kenapa godaan itu muncul. Realitas di lapangan emang nunjukin kalau proses bangun bisnis berbasis integritas itu lambat dan penuh tekanan. Anda secara sadar nolak keuntungan instan demi menjaga standar. Tapi kita harus bedah kenapa kelambatan ini justru sangat esensial buat kelangsungan hidup bisnis. Oke, kenapa itu esensial? Mari kita pakai analogi polis asuransi. Saat Anda mutusin buat jujur, misalnya dengan ngebuang bahan baku yang udah sedikit rusak alih-alih tetap menjualnya, Anda emang kehilangan potensi pendapatan hari itu. Margin Anda terpotong, tapi anggaplah margin yang hilang itu sebagai premi asuransi yang lagi Anda bayarkan secara rutin. Menarik. Premi asuransi untuk melindungi bisnis dari apa nih? Dari kehancuran reputasi saat krisis melanda. Proses yang lambat itu sebenarnya adalah proses menancapkan pondasi ketahanan yang sangat dalam. Uang cepat dari hasil curang emang langsung kelihatan hasilnya, tapi ia menghancurkan dinding kepercayaan dari dalam. Iya, kropos pelan-pelan. Betul, dan ada satu prinsip ekonomi yang brutal banget di pasar manapun. Sekali nama Anda cacat, sekali pasar mencap bisnis Anda sebagai pembohong, biaya untuk memulihkan nama baik itu jauh lebih mahal daripada total keuntungan receh yang Anda kumpulin dari menipu selama bertahun-tahun. Oh, pasti mahal. Harus sewa konsultan krisis, bikin rebranding total. Belum lagi harus ngasih diskon besar-besaran, dan itu pun belum tentu orang mau kembali percaya. Dalam bahasa pasarannya, Anda bakal tekor bandar. Tekor bandarnya. Jadi keuntungan dari kecurangan itu sama sekali nggak bisa nutup biaya manajemen krisis dan potensi pendapatan yang hilang karena diboikot. Berarti, daripada ngelihat kejujuran sebagai jalan lambat, kita harusnya lihat ini sebagai strategi mitigasi risiko ya. Sangat setuju. Ini adalah cara paling masuk akal buat menghindari kebangkrutan yang fatal. Kalau pondasinya rapuh, satu perubahan tren atau satu ulasan viral yang buruk aja udah cukup buat ngeluluh lantakan seluruh bisnis. Ujung-ujungnya ini tentang seberapa panjang umur bisnis Anda. Dan loyalitas organik yang terbangun dari kejujuran itu aset bernilai tinggi yang nggak bisa dibeli pakai suntikan modal sebesar apapun kan? Saat ada perang harga, kompetitor datang bawa modal besar, bakar uang pakai diskon gila-gilaan, apa yang bikin pelanggan kita bertahan? Bukan karena harga Anda yang paling murah,
Tapi karena mereka nggak mau ngambil resiko dikecewakan pihak lain. Loyalitas itu cuma lahir dari rasa aman yang konsisten dan teruji oleh waktu. Nah, supaya teori biaya akuisisi pelanggan, loyalitas organik, dan asuransi reputasi ini nggak cuma kerasa kayak jargon bisnis modern dari analis Silicon Valley, mari kita tarik mundur nih pembahasannya. Ada satu bukti sejarah yang paling tak terbantahkan tentang nilai komersial dari sebuah kejujuran. Saya tahu arah pembicaraan ini kemana. Ya, kalau kita lihat sejarah Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau itu udah berkarir dan dikenal luas sebagai pebisnis ulung yang luar biasa sukses. Rute dagangnya melintasi jalur internasional dari Mekah sampai ke Syam. Nah, konteks sejarah ini krusial banget buat dipahami mekanismenya. Pada abad ke-7, rute perdagangan Mekah ke Syam itu sangat panjang dan berisiko tinggi. Perjalanan karavan makan waktu berbulan-bulan melintasi gurun, ancaman perampok juga sangat nyata. Apalagi belum ada sistem bank sentral atau kontrak digital ya waktu itu. Sama sekali nggak ada. Asuransi barang hilang pun nggak ada. Seluruh sistem perdagangan internasional Mekah itu murni bertumpu pada satu hal, yaitu rekam jejak kepercayaan antar manusia. Berarti modal utama beliau bukan harta warisan yang melimpah ya? Bukan. Modal utama Nabi Muhammad adalah sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu Al-Amin, yang berarti sosok yang paling dapat dipercaya dan memegang teguh amanah. Wah, ini benar-benar ngebuka perspektif baru. Selama ini kita mungkin lebih sering dengar kisah dan gelar Al-Amin ini cuman dalam konteks narasi sejarah agama atau sebatas pujian moral aja. Tapi dari kacamata manajemen investasi yang lagi kita bahas, gelar Al-Amin di masa itu bukanlah sekedar label orang baik ya. Sama sekali bukan sekedar label. Itu ibaratnya rating blue chip. Buat Anda yang mungkin nggak terlalu familiar sama istilah bursa saham, saham blue chip itu kan saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang paling stabil, aman, dan ngasih untung yang solid, tanpa drama. Jadi gelar Al-Amin ini adalah skor kredit paling elit di dunia investasi Mekah saat itu. Itu cara baca yang akurat banget terhadap dinamika ekonomi waktu itu. Berkat rekam jejak keluhuran budi, kejujuran absolut, dan transparansi tanpa celah inilah para pemodal raksasa zaman itu berebut pengen kerjasama. Para angel investor seperti Ibunda Khadijah berani nitipin modal masif tanpa sedikit pun rasa khawatir. Karena mereka tahu asetnya nggak akan diselewengkan ya. Nggak bakal ada laporan keuangan ganda, dan kualitas barangnya dijaga. Investor kan nyari keamanan buat modal mereka, dan Al-Amin adalah jaminan keamanan tertinggi di pasar. Tepat. Dan ini berkaitan langsung dengan manifestasi nilai-nilai Islam dalam berniaga, di mana integritas nggak bisa dipisahkan dari etika. Beliau ngasih return on investment tinggi, bukan lewat trik manipulasi timbangan, tapi karena pembeli di pasar Syam tahu bahwa bertransaksi sama karavan beliau itu dapat kepastian. Kalau barangnya ada cacat, bakal dijelaskan terbuka sebelum transaksi terjadi kan? Ya, nggak ada hidden fee, nggak ada trik manipulatif, konsep kejelasan barang dan nggak nyembunyiin cacat atau gasyah dalam terminologi muamalah, ini menciptakan efisiensi pasar yang luar biasa. Pembeli nggak buang waktu buat verifikasi berkali-kali karena yakin penjualnya jujur. Waktu yang hemat berarti perputaran uangnya lebih cepat. Luar biasa. Transparansi absolut ini menghapus keraguan pembeli dan memotong CAC jadi nol karena reputasinya mendahului kedatangannya. Nah, coba kita proyeksikan nilai-nilai historis ini ke lanskap dunia masa kini. Di tengah lautan e-commerce dan persaingan global, gimana sih posisi sebuah bisnis yang menerapkan rating blue chip integritas ini? Kalau kita amati pasar hari ini secara objektif, ekosistemnya itu udah jenuh banget sama janji palsu. Penuh dengan gimmick marketing, syarat ketentuan yang disembunyikan pakai font kecil, produk yang overpromise tapi under-deliver. Bener, konsumen udah capek banget ditipu. Akibat dari kejenuhan ini adalah munculnya satu konsekuensi ekonomi baru. Kejujuran dan orang yang amanah itu bertransformasi menjadi barang langka. Dan hukum dasar ekonominya kan jelas. Komoditas yang suplainya langka tapi punya utilitas tinggi. Dalam hal ini, utilitas rasa aman, nilainya bakal selalu meroket. Orang dan bisnis yang jujur jadi entitas yang paling dicari dan diperebutkan pasar. Menjadi komoditas langka yang bernilai tinggi karena pasar udah kelelahan ditipu, itu poin yang sangat kuat. Artinya, dengan bersikap jujur, kita secara otomatis keluar dari zona persaingan yang berdarah-darah. Kita nggak perlu lagi teriak-teriak bakar uang buat ngejar pelanggan. Tepat sekali.
pelangganlah yang akan secara aktif mencari kita. Mereka mencari oase di tengah gurun manipulasi, dan bisnis yang amanah akan jadi oase tersebut. Saat Anda capai level itu, Anda nggak lagi bersaing di perang harga yang cuma ngehancurin margin. Anda main di liga kepercayaan. Di mana pelanggan rela bayar lebih asalkan tenang ya? Betul, mereka menghargai ketenangan pikiran. Itulah kenapa jujur dalam berniaga ini adalah cetak biru untuk dominasi pasar jangka panjang. Ini keunggulan kompetitif yang paling sulit ditiru. Pesaing bisa niru produk Anda besok pagi, tapi mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk niru reputasi kepercayaan Anda. Baiklah, mari kita merangkum semua kepingan wawasan dari eksplorasi mendalam kita ini, biar Anda bisa langsung aplikasikan. Apa aja poin krusial yang bisa kita bawa pulang? Pertama, buang jauh-jauh mitos beracun yang bilang kejujuran itu tanda kelemahan. Sebaliknya, kejujuran adalah taktik finansial yang paling tajam buat memotong biaya akuisisi pelanggan dan mendatangkan pertumbuhan organik. Tanpa harus membakar anggaran marketing terus-terusan? Betul. Kedua, ketika Anda merasa tertinggal karena menolak berbuat curang, sadarilah Anda nggak sedang tertinggal. Margin awal yang hilang itu adalah premi asuransi yang lagi Anda bayar buat melindungi bisnis dari kebangkrutan reputasi. Dan ketiga, sejarah udah ngasih kita purwarupa kesuksesan lewat Nabi Muhammad. Gelar Al-Amin membuktikan bahwa personal branding terbaik bukanlah logo mahal, melainkan rekam jejak sebagai orang yang amanah. Anda tidak lagi sekedar berdagang, tapi sedang membangun institusi kepercayaan. Benar banget. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif dari Anda untuk pendengar kita? Ada satu hal krusial nih. Karena integritas ini mengubah Anda jadi komoditas langka, coba lakukan audit kecil pada kehidupan profesional Anda hari ini. Apakah Anda, mungkin karena tekanan target atau kebiasaan buruk yang nggak disadari, sedang membebankan biaya tersembunyi berupa ketidakjujuran mikroskopis kepada klien atau kolega Anda? Pertanyaan yang cukup menohok ya. Ya, dan jika jawabannya iya, tanyakan pada diri sendiri, siapkah Anda membayar harga krisis yang sangat mahal ketika reputasi itu akhirnya datang menagih hutangnya kembali? Refleksi yang sangat tajam untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Pada akhirnya, kalau Anda masih meyakini narasi bahwa buat punya margin tebal itu harus licik, ingatlah, itu hanyalah ilusi. Dan seperti yang kita bongkar hari ini, ilusi itu diciptakan sama mereka yang terlalu malas untuk membangun karya yang abadi. Mulailah berinvestasi pada kejujuran dan biarkan loyalitas pasar yang melunasi keuntungannya untuk Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi wawasan ini bersama kami. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya. Tetap kritis dan teruslah belajar.